تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنتلك بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala kita digiring duduknya kita di tempat yang mulia ini, sebagaimana perkataan Imam Ali karamallahu wajha wa radhiyallahu anhum, setiap kali kita duduk di majlis ilmu itu berarti yang kita tuju adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sini Sayyidina Ali berkata, "Man kana fi talabihil ilmi kana talabuhu al-jannah." Barang siapa yang setiap harinya mencari ilmu, ya, sesungguhnya yang dia cari adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali berkata seperti ini pasti mempunyai yang namanya referensi. Referensinya dari mana? Ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Sayyidina Ali, setiap kita datang ke majlis ilmu, ya, yang dia cari adalah surganya Allah Subhanahu. Jadi yang ibu cari sekarang apa? Surganya Allah apa kenyohan? Eta mah berkahna we, ya. Tapi tujuan kita apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalahu Allahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kakinya ke majlis ta'lim, majlis ilmu. Nanti di dalam kitab Imam Nawawi ini dijelasin ilmu yang seperti apa yang disebut di sini, yaitu ahkamus syar'iyyah, ilmu fikih, ilmu tauhid, itu yang dimaksudnya. Ya, kalau ilmu seperti itu udah biasanya dibahaskannya minggu-minggu yang lalu, setiap minggunya dibahas. Karena ini anak jadi badal, kita bahas apa yang ada biar kita lebih semangat. Jadi kita ngaji ini sesuai apa yang dijanjikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajha, ngikuti referensi, yaitu ucapan Nabi besar Muhammad. Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kakinya ke majlis ilmu, sahalahullahu tariqan illal jannah, maka orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuan kita ngaji, ya, buat membenahi diri, ya, untuk memperbaiki ibadah, untuk memperbaiki muamalah. Itu yang disebut dengan ngaji, ya. Mengamalkan apa yang kita tahu, itu yang menjadi sebab kita tahu tujuan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita ini dibahas sekarang ini sedikit aja. Kita udah melakukan kewajiban apa belum? Ibu suka salat, suka puasa, suka zikir, suka baca Al-Quran, suka salawatan, suka apa lagi? Liliwatan. Alhamdulillah. Mereka bekian, segala beki. Alhamdulillah.
kita harus introspeksi diri. Alhamdulillah kita suka sholat. Wa adaul wajibat wal masnunat. Kita udah ngelakuin yang namanya kewajiban dan yang namanya amal-amal sunnah. Tapi yang saya mau pertanyakan, apakah udah mendapatkan kelezatan daripada ibadah tersebut atau belum? Kita pernah nggak ngerasa sholat ini menjadi beban? Mending ngegas gitu, santai atuh. Ya bisi we atuh ieu makanannya lagi teu ka ibu hungkul. Ya takutnya ibu henteu mah alhamdulillah. Apabila kita merasa ya ibadah ini menjadi susah, sulit, berat, seakan-akan ini tanggungan. Aduh, ini Allah ngasih kepada kita banyak banget bebannya. Dikit-dikit salat, ya, sehingga kita nggak bisa ngerasain kelezatan di dalam ibadah tersebut. Seperti kita duduk di majlis taklim, apakah Allah udah memberikan kepada kita lezatnya majlis taklim atau belum? Seakan-akan kalau orang yang udah mendapatkan adzauq wal hilwatu fil majalisil ilm, ya, atau ketika orang udah mendapatkan yang namanya nikmat, kelezatan di dalam majlis ilmu, dia nggak bakalan cepet-cepet pengennya beres. Itu tandanya, Bu. Tapi kalau kita udah ngasih tanda, ada yang udah begini, udah begitu, nah itu tanda itu, ya, ngasih kode ke Habib, Bib cepet beres. Nah itu berarti kita belum mendapatkan kelezatan di dalam beribadah ataupun amal apapun. Ya, apa sih? Coba kita introspeksi diri. Karena amal apapun, ibadah apapun, ketika kita mendapatkan kelezatan di dalamnya, nggak bakalan kerasa, Bu. Ya, sholat 5 waktu nggak bakalan kerasa kalau kita udah mendapatkan kelezatannya. Ya, kita juga nggak bakalan bisa yang namanya baca Al-Quran sampai sebulan hatam. Ya, kalau nggak dapetin rasa kenikmatan. Ini mah bukan sombong, tapi jadi contoh, ya, jadi contoh. Kalau kita udah paham yang namanya kitab, pengennya terus baca, ya, pengennya terus baca. Ana boleh tanya ke Umi Ana, ya, kalau anak sumpek atau apa, yang Anda bawa kita makin banyak, karena ternyata ada satu ucapan nggak tahu Nabi, nggak tahu ulama, bahwasannya yang bisa menghilangkan daripada kegalauan ini salah satu ada 3 perkara. Yang pertama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua duduk bersama ulama, yang ketiga mendengarkan yang namanya kalam-kalam hikmah. Ya, mendengarkan kalam-kalam hikmah. Anak nggak datang ke pengajian, susah juga datang ke yang namanya jauh buat datengin ustadz, akhirnya baca di dalam kitab. Itu adalah kalam-kalam hikmah. Jadi agar apa? Agar bisa tajdidul li imanihim, li taqwiyatihim, agar kita nambah kekuatan keimanan, ya, sehingga ketika udah kita mendapatkan kelezatan nggak sadar, oh ternyata kita udah baca udah 2 lembar aja. Itu semua didasari sama kelezatan. Kita udah nemuin nikmat di dalam ibadah tersebut. Coba kita introspeksi diri, ya, ibadah apa yang kita rasa, oh ini ana belum dapetin nih kenikmatannya, sehingga pengennya cepat beres, sehingga pengennya cepet-cepet di dalam ibadah tersebut. Contohnya sholat, ya, contohnya kita sholat, akan tetapi sholat tersebut pengennya cepat beres, ya, wudunya 1 menit kurang 20 detik, 1 menit kurang 20 wudunya. Sholatnya 10 menit kurang 9 menit. Gitu. Jadi udah rentenir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bertanda orang tersebut belum mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah apapun. Ya. Ataupun kita contohkan kepada lain, tahajud, kita belum bisa mendapatkan kelezatannya. Salat duha, belum bisa mendapat kelezatannya. Sehingga ketika kita meninggalkan perkara tersebut, nggak ada rasa, aduh sakit hati nih anak ninggalin tahajud, aduh sakit hati nih anak ninggalin yang namanya duha. Ya,
itu dari perkara yang sunnah. Adapun perkara yang wajib seperti tadi, kita introspeksi diri ya. Bagaimana caranya agar mendapatkan kelezatan lagi di dalam beribadah. Tapi sebelum kita tahu bagaimana cara mendapatkan kelezatan di dalam ibadah, kita harus tahu dulu dua faktor utama yang menghilangkan yang namanya apa? Kelezatan di dalam beribadah. Ya. Ada dua faktor. Catat Bu, apal barho di dia mah ya. Nah. Ini dua perkara ini yang menyebabkan kita susah mendapatkan kelezatan di dalam ibadah apapun. Baik pengajian, baik sholat, baik puasa, baik sedekah, baik amal, baik apapun, kita nggak bakalan ngerasain dapat nikmat. Ya, apa sebabnya? Ini dua faktor ini. Yang pertama ini adalah apa? Ada yang tahu? Fi'lul ma'siyat. Apa? Mengerjakan yang namanya maksiat, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Karena Imam Ghazali beliau berkata, kenapa kita susah banget untuk mendapatkan kelezatan di dalam makhluk qiyam? Kok susah ini datengin Nabi dalam hati aja susah. Kita merasa dilihat nama Nabi aja susah. Kenapa? Lihat dulu, mungkin ini penyebab pertama, yaitu kita terlalu berbanyak maksiat. Kok bacaan Al-Quran kita biasa aja, padahal kata Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kita udah zikir tadi rotibul atas, baik subhanallah, alhamdulillah, semuanya ada, tapi kenapa hati kita belum juga diberikan ketenangan? Oh, berarti Allah bohong dong. Bukan bohong, berarti kita masih gagal melakukan yang namanya proses yang pertama ini, yaitu terlalu banyak maksiat, baik yang disadari ataupun tidak. Nanti dijelaskan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitab Risalatul Muawanah, Risalatul Mudzakarah, di dalam kitab risalahnya, bahwasanya nanti ada beberapa maksiat, ya, min ma'asil faraj, min ma'asil lisan, min ma'asil ain, min ma'asil udhun, ya, min ma'asil yad warijlain, ya. Oh, mungkin kita enggak merasa berbuat dosa, tapi telinga kita ngedengerin orang gibah tanpa kita sadari, kabagian oge dosa. Mata kita, oh enggak pernah gibahin orang, tapi mata kita, oh mungkin mata kita ini pernah melihat seseorang dengan menghinakan orang tersebut. Contohnya ada orang lewat, aduh ini orang miskin lagi lewat. Nah, itu bisa jadi penyakit penyebabnya. Ya, ataupun apalagi tangan kita, oh anda nggak pernah maksiat mata, nggak pernah maksiat telinga, taunya tangannya tukang ngegaplokan batur. Ya, atau maksiat-maksiat yang lain. Ya, itu yang bisa menjadikan penyebab kita kehilangan daripada kelezatan di dalam beribadah. Ya, maka dari itu ada sebagian ulama yang berkata, wa alam ya akhi anna dzunub, ya, turithul ghaswah. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwasannya yang namanya apa? Dosa ini, anna dzunub turithul ghaflah. Ketahuilah bahwasannya berbuat dosa ini bisa mewarisi kepada kita yang namanya kelalaian. Kalau kita berbuat dosa, kita bakal dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghaflah turithul ghaswah. Dan ketika kita lalai, ya, kita lalai, menyia-nyiakan waktu kita, ya, lebih baik ngudud, ngopi, ya, daripada salat ataupun ngaji, ya, itu mewarisi kepada kita hati yang menjadi keras. Wa ghaswatul qulub ab'adallahu alaihim. Wa ghaswatul qulub turithul bu'du minallah. Dan ketika hati kita keras, ya, kan tadi dosa ini mewarisi yang namanya kelalaian. Kelalaian ini mewarisi yang namanya hati menjadi keras. Ketika hati menjadi keras, akan mewarisi kepada kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita udah ketahui, ya, penyebab pertama
kita nggak dapat kelezatan di dalam beribadah itu apa? Terlalu banyak bermaksiat. Insya Allah kita perbaiki sedikit demi sedikit. Yang kedua, ini udah apa belum? Satu lagi ya. Yang kedua yaitu adalah hubbud dunya. Apa? Cinta kepada dunia. Wa hubbud dunya damima min kulli khairin akima fiha al-balaya muqimah. Itu perkataan Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam qasidah. Wa hubbud dunya damimah. Ya, cinta yang namanya kepada dunia ini adalah perkara yang menjadi, bahkan Rasul sudah menyatakan akar daripada kita melakukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah, atau akar kecelakaan, biang daripada kecelakaan yaitu adalah kita terlalu cinta kepada yang namanya dunia. Maksud cinta kepada dunia ini apa? Kita tidak menafikan orang harus mencari kasab, cari itu salah satu kewajiban. Akan tetapi banyak di antara kita yang enggak punya kesibukan apapun, yang enggak punya kewajiban apapun, dia nganggur tapi waktunya dia gunakan dengan apa? Ya, digunakan dengan sesuatu yang ia cintai sehingga dia melupakan yang namanya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya seseorang cinta sama yang namanya Persib. Ana juga bobotoh, Bro. Ya, ana kalau nanti ke GBLA bakal lihat ana nanti di sana, ya. Nah, banyak di antara kita cinta sesuatu melupakan yang namanya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita berikan contoh sedikit seperti itu. Ya. Itu yang menjadikan sebab gara-gara anak cinta ini bola nggak mau ketinggalan, nggak mau tempat duduk anak ketempatan sama orang lain. Itu kan ada cinta, ada sesuatu yang dimana sesuatu itu hal duniawi. Itulah yang menyebabkan kita atau biang daripada kita terjerumus di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu dari sekarang kita introspeksi diri. Kalau kita nggak terlalu berbanyak dosa, mungkin kita terlalu ngejar-ngejar dunia. Yang kita cintai terlalu dunia, sehingga kita nggak bisa mendapatkan kelezatan di dalam beribadah. Jadi ada berapa? Apa aja? Ya, dan cinta dunia. Itu dua perkara yang menyebabkan hilangnya kelezatan di dalam beribadah. Udah belum? Udah belum? Oh, lanjut. Lanjut Ibu, lanjut. Oh, berarti udah dapat nikmatnya mencari ilmu. Sampai subuh siap. Aya nu manyun di tukang. Setelah kita mengetahui sebab, ya, kita cari solusinya bagaimana caranya agar kita bisa kembali mendapatkan yang namanya kelezatan di dalam beribadah. Ini ada beberapa resep agar kita kembali mendapatkan kelezatan di dalam beribadah. Yang pertama, mujahadatun nafsi. Ya, mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya, dia sholat, kita mulai dari sekarang sholat, anak nggak mau telat waktu, mau tepat waktu, mau awal waktu, dia terus jaga. Ya, paksakan. Kan suka ada doanya tuh ya, Allahumma paksakan. Nggak mau ngaji, ya Allah paksakan. Ya, seperti itu. Kita misalkan belum mendapatkan kelezatan ngaji, paksain dulu datang ke majelis ilmu. Terus saja. Bahkan ada ulama nggak sebentar, Bu, pengen mendapatkan kelezatan sholat ini nggak sebentar. Ya, dia bermujahadahnya, dia bersungguh-sungguhnya di dalam sholat. 20 tahun dia bersungguh-sungguhnya. Ya, 20 tahun dia jaga. Karena nantinya sebetulnya balik lagi sama kita punya wudu. Makanya
nanti di bab wudunya, di bab fikihnya kita kuatin lagi. Kadang yang menyebabkan kita sholat jelek itu wudunya nggak benar, airnya juga nggak suci. Ya, li'anna taharah wa as-salah, salat ini miftahut tahur. Salat ini ya punya kunci. Kuncinya apa? Susuci. Harus benar tuh susucinya. Ya, barang siapa yang bagus wudunya, maka akan bagus juga salatnya. Begitu juga barang siapa yang bagus salatnya, akan diperindah, diperbagus juga keadaannya. Apa itu udah ngomong-ngomong? Udah merenya? Oh bukan, ya. Bilang lebih kemalaman. Yang pertama tadi apa? Bersungguh-sungguh, ikhtiar, paksain ya. Kita nggak mau datang ke pengajian, datangin ke pengajian dulu, paksain dulu, cobain dulu. Kita 1 tahun setiap saatnya kita datang. Ketika ada kesempatan kita datang. Ya ketika kita udah selalu datang, lama kelamaan kalian bakal mendapatkan kelezatan di dalam majlis ilmu. Kira-kira siap bermujahadah? Insya Allah. Terus yang kedua ini adalah la budda an yafhama ma yaqulu fih. Yang kedua ini, agar kita bisa mendapatkan kelezatan di dalam beribadah, khususnya di dalam sholat, kita ini harus paham apa yang kita baca. Ya, harus paham apa yang kita baca. Ya, misalkan Allahu Akbar, mulai dari baca Bismillah, Fatihah, sampai terakhir itu. Coba sedikit demi sedikit kita terapkan, mulai dari Bismillah, tapi jangan diartiin Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jangan lagi sholat, jangan seperti itu. Ya, tapi di dalam hati kita udah terbayang, mulai dari niat, ya. Karena sesungguhnya amal ibadah apapun, ya, tergantung daripada niatnya. Coba dari niat, dari awal niat kita udah fokus, ya. Kita udah fokus, makanya tempat niat itu di dalam hati. Ya, akan tetapi watalafuduhu sunnah, akan tetapi melafadzkan yang namanya niat itu hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Agar membantu mendatangkan niat tersebut ke dalam hati. Coba dari sekarang kita bermujahadah, dan dari sekarang kita sedikit demi sedikit pahami apa yang kita baca di dalam sholat. Mulai dari Allahu Akbar, ketika ngangkat takbir datangin niat. Ya, nanti di dalam ilmu fikih ada iktiran hakiki, ada iktiran idhafi. Itu bahasa santrinya. Ya, ada ya, pembahasannya sulit. Ada yang bilang harus mendatangkan semua rukun di dalam takbir tersebut. Makanya kita jangan nganggap bid'ah seseorang yang takbirnya panjang banget. Tapi kepanjangan juga nggak boleh. Kan berarti Allahu Akbar. Itu tuh lagi mendatangkan semua rukun-rukun salat di dalam hati. Ya, itu namanya istihdar hakiki, ada istihdar idhafi. Tapi itu kejauhan. Ya, yang penting kita datangin niat Allahu Akbar, niatin dalam hati saya niat salat berapa rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus mulai dari baca bismillah kita dengerin sedikit demi sedikit, terapin maknanya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus sampai ke sananya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Maliki Yaumiddin, ya. Artiin tuh dalam hati. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepadaku siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah salah satu cara agar kita apa? Mendapatkan kelezatan di dalam beribadah. Yang pertama apa tadi? Apa? Terus apa? Yang pertama bersungguh-sungguh, yang kedua mendatangkan, memahami apa yang kita baca,
Yang ketiga al-ikhlas. Apa? Ikhlas. Ini yang paling sulit ini. Ya. Karena daripada ikhlas ini adalah perkara yang paling sulit. Karena apa? Daripada thariqah Ba'alawi itu disebutkan al-ilmu wal amal wal khauf wal raja wal ikhlas. Ini thariqahnya Ba'alawi, ya. Ilmu, amal, wara, khauf dan ikhlas. Kenapa ikhlas selalu ada? Bahkan itu adalah salah satu kunci amal diterimanya atau tidak. Ya. Kenapa ikhlas bisa menjadi sebab kita bisa mendapatkan kelezatan di dalam beribadah? Karena kalau kita niatnya ria, kita nggak bakalan melakukan amal baik kecuali depan seseorang. Kita nggak bakalan sedekah sama orang lain, nggak bakalan mendapatkan kelezatan sedekah kepada orang lain kecuali harus ada orang yang lihat bahwasannya Habib Abu Bakar udah sedekah. Itu contoh, Bu. Contoh yang lain, ya, amal apapun, seperti kalau sholat masih bisa sendiri, ya, kita jaga tuh dia. Gimana caranya sholat ini jangan berubah. Maksud berubah ketika ada orang dan nggak ada orang beda-beda. Nggak ada orang cepet, giliran ada masya Allah lillah. Nah yang gitu nggak bakalan dapetin kelezatan di dalam ibadahnya karena masih ketergantungan kepada orang lain, masih ingin dalam penilaian orang lain. Jadi paham? Apa contohnya? Harus ikhlas. Nama nggak mau ke pengajian yang isinya Habib Abu Bakar. Itu ikhlas sana kata. Habibnya ganteng ting dari lahir, Bu. Tapi ya, benar. Terus, jadi berapa, Bu, tadi? 3 biji. Mau lagi? Yang keempat yaitu khusyuk. Ya, khusyuk bisa dimaknai juga sama yang tadi memaknai apa yang kita baca. Khusyuk itu dalam artian seperti itu juga bisa. Berarti itu masih 3 ya. Terus yang keempat, mewarna-warnikan amal ibadah. Ya, mewarna-warnikan amal ibadah. Karena di dalam kitab Hikam disebutkan bahwasannya manusia ini memiliki sifat gampang bosan. Betul nggak, Bu? Manusia memiliki sifat gampang bosan. Makanya Allah ciptakan berbagai macam amal ibadah. Udah bosan zikir, salat. Udah bosan salat, baca Quran. Udah bosan baca Al-Quran, salawatan. Udah bosan salawatan, sedekah. Udah bosan sedekah, ziarah. Udah bosan apa-apa, jungkir balik, Bu. Jungkir balik. Kalau udah bosan semuanya, jungkir balik aja. Jadi salah satu cara agar mendapatkan kelezatan di dalam beribadah, salah satunya mewarna-warnikan amal ibadah. Kita udah bosan sama satu ini, cari yang lain. Ya, kita udah bosan baca kitab. Anak sekarang mau baca salawat. Udah bosan baca salawat. Anak pengen dengerin kisahnya Nabi. Udah bosan kita dengerin kisahnya Nabi. Anak pengen ini, pengen itu. Itu seperti itu. Karena itu semua akan membantu kita untuk mendapatkan kelezatan di dalam beribadah, insya Allah. Faham kira-kira? Insya Allah. Semoga ketemu lagi di yang akan datang, ya.